SMP Negeri 3 Payakumbuh merupakan sekolah penggerak angkatan ketiga yang berlokasi di kaki Bukit Sitabur, Jalan Meranti, Kelurahan Sicincin, Kecamatan Payakumbuh Timur, Kota Payakumbuh, Provinsi Sumatera Barat. Dengan letak geografis yang unik, membuat SMP Negeri 3 Payakumbuh memiliki asupan udara yang bersih, lingkungan yang asri bagi 820 orang peserta didik menuntut ilmu dan 55 orang pendidik dan tenaga kependidikan mengabdikan diri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam literasi. Saya M. Isral, Kepala SMP Negeri 3 Payakumbuh, akan berbagi praktek baik yang telah dilaksanakan di sekolah kami berjudul Esgabusi Light, Solusi Kreatif Meningkatkan Kompetensi Membaca Siswa SMP Negeri 3 Payakumbuh. Ayo maksimalkan teknologi untuk edukasi, tingkatkan kualitas diri, didik generasi, mahir dalam literasi, bijak dalam aksi, semoga menginspirasi. Hasil asesmen nasional tahun 2024 menunjukkan sebanyak 84,44% peserta didik SMP Negeri 3 Payakumbuh sudah mencapai kompetensi minimum pada indikator literasi. Wah, hebat bukan? Namun, analisis lebih lanjut menunjukkan ada hal yang menarik. Nilai rata-rata kompetensi membaca teks sastra dan informasi menunjukkan angka 71,07% dan 73,60%, serta masih terdapat 15,56% siswa yang kompetensinya belum mencapai kompetensi minimum. Hari-hari peserta didik di sekolah begitu padat. Waktu istirahat mereka gunakan untuk jajan dan menunaikan sholat zuhur berjamaah sebelum kembali melaksanakan pembelajaran di kelas. Sementara itu, gadget telah menjadi bagian tak terpisahkan dari kehidupan mereka sehari-hari. Kemampuan mereka bernavigasi dan berkreasi di dunia digital kini seperti ikan dalam air. Kita tidak hanya sekedar ingin mencetak lulusan yang cerdas, tetapi juga individu berdaya kritis tinggi dan beradaptasi terhadap dinamika zaman. Di era informasi yang serba cepat, literasi bukan lagi sekedar pilihan, melainkan keharusan. SMP Negeri 3 Payakumbuh harus mengambil langkah-langkah konkret untuk menjadikan literasi sebagai fondasi pembelajaran. Bagaimana mengubah peserta didik pasif menjadi pembaca aktif dan memiliki kompetensi membaca mumpuni agar memiliki daya kritis yang tinggi. Langkah awal yang kami lakukan adalah membentuk tim literasi sekolah yang solid. Tim ini terdiri dari kepala sekolah sebagai nahkoda, guru bahasa Indonesia dan informatika yang mumpuni, serta tenaga administrasi dan tenaga perpustakaan yang handal. Pada pertemuan perdana Selasa 30 April 2024 disepakati sebuah langkah inovatif mengembangkan sebuah aplikasi berbasis website yang akan menjadi sahabat baru bagi peserta didik dalam menjelajahi dunia literasi kapan saja mereka memiliki waktu. Website ini kami kembangkan dengan platform blogger gratis yang mudah digunakan. Tim literasi dapat dengan cepat membuat dan mengelola konten tanpa perlu keahlian teknis yang tinggi. Untuk memberikan kesan yang lebih profesional dan mudah diingat, domainnya di-custom dengan harga terjangkau. Kombinasi ini menghasilkan website yang informatif dan menarik. Tim literasi dibimbing oleh kepala sekolah dalam menggunakan Content Management System atau CMS Blogspot untuk mengelola konten website. Alat bantu yang digunakan untuk membuat dan mengelola data asesmen yaitu Gemini AI, Drive Bersama, Google Form, dan Google Spreadsheet. Sosialisasi Esgabusi Light telah dilaksanakan secara efektif. Kegiatan ini melibatkan seluruh peserta didik melalui upacara bendera, sesi khusus di perpustakaan, serta sosialisasi di kelas oleh guru bahasa Indonesia sesuai dengan kelas yang diampu. Sosialisasi Esgabusi Light juga diintegrasikan ke dalam kegiatan pengenalan lingkungan sekolah atau PLS tahun ajaran 2024-2025 untuk memastikan seluruh peserta didik baru mengenal dan mulai memanfaatkan aplikasi ini sejak awal tahun ajaran. Masing-masing anggota tim literasi mempublikasikan minimal 2 teks informasi atau sastra setiap minggu. Langkah ini tidak hanya memperkaya bahan bacaan peserta didik,
tetapi juga dijadikan sebagai ajang asesmen untuk mengukur kompetensi mereka. Setiap minggunya, satu teks terpilih dijadikan sebagai bahan penilaian dan hasilnya dipublikasikan secara transparan melalui website dan grup WhatsApp kelas. Untuk memperkuat pemahaman peserta didik, guru bahasa Indonesia mengalokasikan waktu khusus selama 1 jam pelajaran atau 40 menit dalam seminggu untuk membahas teks yang telah dinilai, memberikan umpan balik, dan mendiskusikan secara mendalam. Selain itu, tim literasi juga melakukan publikasi karya guru dan tenaga kependidikan serta peserta didik, baik itu berbentuk puisi maupun cerpen. Kolaborasi yang erat antara anggota tim literasi menjadi kunci keberhasilan program. Melalui kegiatan refleksi, tim secara bersama-sama mencari solusi atas berbagai kendala yang ditemui, baik itu kendala teknis dalam mengakses aplikasi maupun kendala dalam memotivasi peserta didik untuk membaca. Semua permasalahan dibahas secara terbuka dan konstruktif. Hasil refleksi kemudian diimplementasikan dalam bentuk tindakan nyata untuk meningkatkan aktivitas dan kompetensi peserta didik membaca teks sastra dan informasi. Program Literasi S-Gabusi Light resmi diluncurkan pada Selasa, 4 Juni 2024. Peresmian terasa begitu istimewa dan berlangsung meriah karena dihadiri oleh Kepala Dinas Pendidikan Kota Payakumbuh yang diwakili oleh Kabid PTK, pengawas SMP Dinas Pendidikan, komite sekolah, seluruh kepala sekolah SMP negeri dan swasta sekota Payakumbuh, tokoh masyarakat dan pihak terkait serta orang tua peserta didik. Kehadiran mereka menunjukkan dukungan penuh terhadap inisiatif untuk memanfaatkan teknologi dalam proses pembelajaran. Data hasil asesmen dikelola menggunakan Google Spreadsheet. Pengolahan data mencakup nilai rata-rata, persentase peserta didik yang aktif, dan menentukan level kompetensi. Peserta didik level mahir berarti capaiannya di atas kompetensi minimum. Level cakap berarti mencapai kompetensi minimum. Level dasar artinya di bawah kompetensi minimum. Dan level perlu intervensi sangat jauh di bawah kompetensi minimum. Pengolahan data juga mencakup proporsi peserta didik setiap level kompetensi. Dan terakhir, menghitung proporsi peserta didik yang nilainya berada di level mahir dan cakap. Proporsi inilah yang menjadi nilai kompetensi literasi peserta didik. Dampak yang dirasakan peserta didik adalah sebagai berikut. Pertama, dengan S-Gabusi Light, informasi kini terbuka lebar bagi peserta didik SMP Negeri 3 Payakumbuh. Mereka dapat membaca hanya dengan sentuhan jari kapan saja tersedia waktu luang. Kedua, minat peserta didik untuk terlibat membaca cenderung meningkat dari waktu ke waktu. Ketiga, rata-rata capaian kompetensi membaca teks sastra dan informasi rapor pendidikan tahun 2024 menunjukkan peningkatan yang mengembirakan. Hal ini mengindikasikan bahwa peserta didik mampu memahami, menggunakan, mengevaluasi, merefleksikan berbagai jenis teks, dan mengembangkan daya kritis mereka. Keempat, proporsi peserta didik mencapai kompetensi minimum meningkat. Berdasarkan refleksi tim melalui tanya jawab dengan peserta didik, diperoleh juga informasi bahwa pertama, peserta didik yang tidak mengerjakan asesmen disebabkan karena tidak adanya koneksi internet atau kehabisan paket data, juga keterbatasan dana untuk membeli paket data. Hal ini juga menyebabkan mereka tidak membaca teks lainnya yang tersedia di S-Gabusi Light. Solusi yang ditawarkan oleh tim kepada peserta didik adalah menggunakan hotspot orang tua atau anggota keluarga lainnya, atau tetap membaca teks yang ada saat memiliki paket data. Kedua, peserta didik yang nilainya jauh di bawah kompetensi minimum menjawab soal asesmen tanpa membaca teks terlebih dahulu. Tindak lanjut yang dilakukan tim adalah memotivasi peserta didik untuk membaca terlebih dahulu sebelum mengerjakan soal asesmen, dan juga membaca teks lainnya yang tersedia di S-Gabusi Light. Ketiga, sangat diperlukan kerjasama dengan orang tua, agar peserta didik diingatkan oleh orang tua untuk selalu membaca di rumah, supaya program ini berjalan sesuai dengan harapan. Terima kasih S-Gabusi Light. Terima kasih S-Gabusi Light. Hadir dalam literasi, tidak dalam aksi.